Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, bagaimana kabar hari ini? Pastinya kalian masih terus semangat untuk belajar kan? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah selesai berdoa. Semoga kita bisa dengan mudah memahami materi kali ini ya. Nah, kembali lagi bersama Ustazah Wadini. Kali ini kita akan membahas materi pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Yuk Ananda semua kita belajar bersama. Untuk kompetensi dasar, materi ini ada 3.4, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, memahami pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, menelaah penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Yuk, pahami materi berikut ini. Yang pertama, kita harus tahu nih pola penyajian dari teks iklan. Nah, untuk pola penyajian teks iklan ada 5. Yang pertama, kalimat pembuka yang menarik. Yang kedua, judul iklan yang menyatakan produk atau jasa yang ingin ditawarkan. Yang ketiga, berisi tentang informasi keunggulan produk atau jasa yang ingin kita tawarkan. Dan yang keempat, ajakan. Kenapa sih kita harus memilih produk atau jasa yang ditawarkan? Nah, yang terakhir adalah informasi pemasangan iklan. Kemudian, kita harus mengetahui bagaimana contoh penyajian dari teks iklan tersebut. Yang pertama, kita harus melihat terlebih dahulu gambar ataupun iklan yang ditawarkan. Nah, ayo coba kita perhatikan terlebih dahulu. Kira-kira dari gambar ini, yang manakah yang dikatakan dengan judul, yang kalimat menarik, informasi pemasangan iklan, ataupun yang lainnya? Ayo, udah ada yang tahu kan? Mari kita cek jawabannya apakah sudah sesuai. Yang pertama, semakin terasa merakyat. Nah, hal ini sudah jelas di sini dibuat-buat bahwa ini adalah kalimat pembuka dari orang yang ingin menawarkan sebuah penawaran. Yang kedua, judul iklan. Nah, berarti iklan ini membicarakan ataupun menawarkan tentang kampung catering yang menyediakan berbagai makanan yang bisa kita gunakan untuk acara-acara tertentu. Nah, yang ketiga, keunggulannya. Nah, bagi siapa saja yang ingin memesan ayam bakar setan, ada harga spesial, yaitu hanya 10.500 sudah dapat ayam, nasi, dan sambal. Kemudian, ajakan. Nah, dengan ajakan adanya potongan harga, ini menentukan bahwa mereka mempunyai trik untuk mengajak para konsumennya agar mau membeli makanan di kampung catering. Nah, yang terakhir, informasi pemasangan iklan biasanya berisi tentang nomor handphone ataupun alamat orang yang memasang iklan. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui pola penyajian teks slogan. Biasanya teks slogan ini mementingkan ataupun menggunakan kalimat yang ringkas dan menggunakan kata-kata yang lebih menarik. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa slogan sekarang sudah menggunakan gambar juga. Akan tetapi, gambar yang digunakan pada teks slogan itu tidak banyak dan hanya sedikit untuk
menarik pembaca ataupun khalayak ramai untuk bisa dapat motivasi dari slogan tersebut. Nah, yang ketiga, kita harus tahu nih pola penyajian teks poster. Nah, kita juga harus memperhatikan terlebih dahulu gambarnya. Oke, nah, jadi pola penyajiannya itu biasanya poster disajikan dengan lebih bebas. Tidak ada aturan harus ini, harus ini, harus ini. Bebas tergantung dengan kreatifnya seseorang untuk membuat sebuah poster. Yang kedua, biasanya poster berupa gambar dan teks yang dipasang di tempat-tempat umum atau gedung-gedung besar. Yang ketiga, berisi ajakan. Seperti pada gambar yang sebelah kanan, itu mengajak kita untuk menjaga diri dan keluarga dari bahayanya virus corona dengan beberapa cara. Nah, sampai sini sudah paham bagaimana pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster? Mantap! Nah, kita lanjutkan kembali. Teks iklan, slogan, dan poster juga memiliki kebahasaan. Kebahasaannya ada 5. Yang pertama, bahasa yang digunakan singkat dan biasanya untuk iklan lebih bersifat komersial atau adanya nilai jual. Yang kedua, menggunakan kata yang jelas dan tidak ambigu sehingga informasi ataupun makna dari teks yang akan kita buat itu jelas, baik itu teks iklan, slogan, maupun poster. Yang ketiga, karena 3 teks ini bersifat mengajak ataupun persuasif, maka haruslah menarik perhatian khalayak ramai. Nah, biasanya iklan itu berisi tentang penawaran barang dan jasa, sedangkan slogan itu berisi tentang motivasi ataupun ajakan agar kita lebih semangat. Yang ketiga ada poster, yaitu berisi tentang imbauan ataupun ajakan untuk melakukan sesuatu. Yang keempat mudah diingat. Yang kelima, seperti yang sudah Ustazah jelaskan, bersifat persuasif ataupun ajakan. Kemudian, kalau dilihat dari unsur-unsur gambar, gerak, kata-kata, dan suara, yang mana ya yang dimiliki sama iklan, slogan, dan poster? Mari kita cek. Nah, pada gambar biasanya itu digunakan oleh seseorang ketika membuat sebuah teks iklan dan poster. Nah, yang kedua itu kata-kata. Kata-kata, ketiga teks iklan, slogan, dan poster pasti menggunakan kata-kata. Yang ketiga ada gerak. Ini digunakan pada teks iklan. Kenapa? Karena teks iklan ini bisa saja ada di TV, kan ada tuh yang garis-garis kecil yang jalan-jalan. Itu bisa dikatakan sebagai iklan digital. Yang keempat ada suara. Biasanya suara ini digunakan ketika kita mau membuat teks iklan maupun slogan. Ini biasanya terjadi di TV, televisi ataupun media yang lainnya. Nah, kemudian materi kita hari ini memiliki kesimpulan bahwa pola penyajian terdiri dari kalimat pembuka, judul iklan, informasi keunggulan, ajakan, informasi pemasangan iklan. Ini pola penyajian teks iklan. Sedangkan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster itu pendek dan singkat, jelas, menarik perhatian, mudah diingat, dan persuasif. Oke, nah kita juga mengetahui bahwa hujan memiliki proses yang akhirnya menimbulkan rintik-rintik hujan yang membasahi bumi. Nah, hal ini juga sudah Allah jelaskan dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 11, yang mana artinya, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Nah, Allah yang menciptakan segala jenis makhluk seluruhnya dan menundukkan bagi kalian kendaraan di laut dan darat seperti kapal, unta, dan kuda, agar kalian dapat berada di atas punggungnya seraya berkata, Maha suci Allah yang telah menundukkan bagi kita kendaraan ini.
Sungguh kami tidak kuasa untuk itu, dan kepadanya lah kita akan kembali setelah kematian untuk menjalani hisab. Nah, jadi kita juga harus mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah diatur oleh Allah. Begitu juga kita dalam memahami teks iklan, slogan, dan poster. Kita harus mengetahui dulu bagaimana cara, ciri-cirinya, pola penyajian, dan lain sebagainya, sehingga kita mampu untuk membuat sesuatu dengan baik dan benar, serta menarik. Nah, demikian untuk hari ini Ananda Ustazah semuanya. Lebih dan kurang, Ustazah mohon maaf. Ingat ya Ananda, kita harus terus semangat untuk menuntut ilmu, tetap menjaga kesehatan. Oke Ananda? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.